warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast kita hari ini. Perkenalkan, saya Devi. Dan hari ini kita akan membahas tentang bisnis tentunya. Hal-hal yang berbau positif ya. Tentang gimana sih cara mengembangkan bisnis, gimana cara mau memulai bisnis, seperti apa. Di sini tempat kita biar kita tahu nih, kita nggak salah langkah, atau kita tahu dari pakar-pakarnya bagaimana pengalaman mereka berbisnis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bisnis properti. Buat kalian nih yang baru mau bangun bisnis properti, waktunya pas sekali, harus join di podcast hari ini. Dan tamu kita hari ini tentunya sudah lumayan lama ya berkecimpung di dunia bisnis properti. Nah, nggak usah lama-lama deh, kita langsung aja kenalan dengan Kang Roni. Yeay, welcome Kang Roni. Terima kasih. Perkenalan diri dong, Kang Roni ini siapa sih? Pada mau tahu nih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Roni Purwana. Saya sekarang bisnis yang lagi jalan sekarang itu di bidang properti. Oke. Seperti itu. Oke. Udah berapa lama Kak di bisnis properti? Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Tapi dengar-dengar bisnisnya udah mulai naik nih ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Sebelumnya di bisnis apa? Sebelumnya bisnis yang saya awali itu pertama saya bikin baju. Baju. Ya. Oke. Dengan baju berupa kemeja ya. Kemeja. Saya bikin sendiri. Oh, Saya jual sendiri. Oh, oke. Itu langkah pertama saya jalan di bisnis itu. Oke. Jalan dengan kepercayaan banyak orang juga, alhamdulillah. Untuk itu singkat ceritanya ya seperti itu ya, di meja lalu pindah. Bukan pindah di sini melepaskan kemeja juga enggak. Iya. Pindah. Kemeja Karena ada momen peluang baru lagi pada tahun 2017 ya. di mana pada saat itu moneter itu saya bisnis sepeda. Cari peluang di situ. Okay. Orang naik angkot pasti mahal, gitu kan. Tiba-tiba saya pulang, wah kayaknya beli deh part sepeda. Ya alhamdulillah, bagus juga di situ ya. Oke, situ. Loncat lagi. Ini yang ketiga. Next, berikutnya belum. Oh belum. Ini loncat. Tiba-tiba saya menyukai PC ya, dunia perkomputeran segala macam. Di rumah saya PC rusak. Oke. Saya benerin, teknisinya luar biasa, baik banget. Saya sampai kasih tahu waktu caranya permasalahan itu di sini, dia analisisnya dia kasih tahu. Jujur banget gitu, dan saya dapat peluang di situ ya bisnis juga. Tapi sebelum saya belajar bisnis, saya memberanikan diri sebagai teknisi maintenance dari kantor ke kantor gitu. Jasa artinya ya? Iya, jasa di situ, bukan bisnis dulu kan, saya artinya belajar dulu di situ, mengenali dulu gitu kan. Nah, setelah berjalan dengan waktu, singkat cerita, ya akhirnya saya buka toko kecil, jual beli PC, ya kan, rakit PC, ya kan, itu kan, ya di Bandung lah ya, di kawasan Bandung kan. Itu juga sampai sekarang masih bertahan. Masih. Iya, tapi di sini tuh banyak peluang. Saya ketemu orang di teknis waktu itu, ketemu orang-orang hebat, iya kan, terus kemudian menciptakan ide-ide yang muncul, wah ini bisa diajak kerjasama nih, gitu kan, wah ini bisa di ini gitu kan. Awalnya pokoknya saya bisnis itu setelah mengetahui ternyata ngebangun kepercayaannya itu yang baru sekarang saya dapat itu. Oh iya, luar biasa, kita butuh membangun kepercayaan itu, benar-benar kita tulus, jangan dulu duit deh. Ya ujung-ujungnya bonus kan, sebenarnya itu yang kita kejar gitu ya, bisnis itu murni kan, dia kan keuntungan gitu. Tapi di situ saya belajar gitu, ternyata untuk menciptakan bisnis yang kita makin mendapat pendapatan income sendiri, awal mulanya itu ya membangun kepercayaan dulu. Setuju. Ya, dan akhirnya ketemu sama orang-orang hebat gitu. Berarti setelah ini baru ke properti? Baru properti. Kemeja, sepeda, PC, tenisi, PC, baru properti. Kalau yang saya tangkap nih dari Kang Roni, artinya Kang Roni memang betul bisa menangkap peluang. Iya, betul. Nah, menariknya di bisnis properti ini apa, Kang? Ya,
belajar dari saya dulu juga sih ya ngeliat kalau kita udah berkeluarga tuh udah terbiang di kepala tuh pengen punya rumah gitu ya. Iya. Rumah nggak lumayan ya, butuh kita harganya ya butuh kita rajin nabung guys. Berapa lama tercipta dari ketertarikan itu bagaimana gitu ya, pengen gitu punya, ya udahlah pengen mau jadi mimpinya saya tapi melalui orang lain gitu kan. Orang lain juga yang baru keluarga pasti kan pengen punya rumah, dan satu hal yang paling penting kejangkau gitu loh. Iya betul ya kan? Itu harus digarisbawahi, harga terjangkau, nyaman tuh satu ya, nyaman juga gitu. Oke. Nah Kang, artinya Kang Roni melihat peluangnya adalah banyak pasangan muda-mudi ya yang mungkin baru menikah ya, dan pengen punya rumah. Betul tidak? Pengen punya rumah dengan harga yang terjangkau. Ya betul seperti itu. Nah kalau misalkan selain peluang nih, keseruan apa sih Kang yang ada di bisnis properti ini? Yang jelas serunya di sini ya semakin banyak ini ya, banyak ketemu partner baru. Gitu. Ketemu banyak orang dan ya semakin kita tahu gitu cara kita bernegosiasi yang baik gitu kan, terus kemudian belajar dengan sendirinya ya di lapangan itu banyak keseruannya lah ya. Kita ketemu sama yang kita tidak bisa apa ya kita bayangkan sebelumnya. Artinya memang ketemu dengan banyak banget relasi itu makin banyak gitu. Iya, Dan satu lagi di properti itu kan terus apa ya keseruannya tuh idenya tuh harus ada gitu, inovasi ada. Ya. Dan kebetulan di yang properti yang sekarang saya ini tuh juga itu dari apa namanya 16 unit ya, 16 unit itu beda-beda semuanya. Nggak seragam. Maksudnya beda-beda desainnya di dalam beda-beda. Baik tampilan depan maupun ya mungkin agak mirip-mirip kalau di dalamnya, tapi ada sedikit terus belajar terus jadi muncul. Itu juga dari semua. Kan artinya setiap rumah dia berbeda ya. Berbeda. Karena kan kebanyakan rumah itu kan antara satu dengan yang lainnya sama, kecuali kalau kita merenovasi sendiri ya. Iya. Oh ini by request atau seperti apa Kang? Ada yang by request. Pertama ada yang satu yang kita jual. Satu kita jual sebagai display kita, terus kemudian udah dengan waktu itu juga ada yang inden kan ya gitu. Dengan sendirinya, dan itu kita bisa bicara dari hati ke hati sama yang mau tertarik dengan cluster kita yang tentu itu. Awal mulanya kan dari kemeja nih, terus ke sepeda, pindah lagi ke PC. PC sampai sekarang masih jalan ya kan? Masih tetap jalan. Artinya menjalani 2 bisnis sekaligus ya Kang Roni ya, luar biasa. Awal mula ke propertinya gimana sih Kang? Itu tadi lihat ke diri saya sendiri gitu ya. Pas baru keluarga kan, gitu kan, terus pendapatnya pengen naik gitu kan ya. Jelas dong, income, cuan gitu ya. Ada ide kayaknya, wah kayaknya harus bangun mimpi orang nih, melalui mimpi saya tapi melalui orang gitu. Ya bangun rumah lah gitu ya, yang misalkan harga terjangkau. Di situ aja sih idenya itu gitu. Awal mulanya itu di situ. Artinya memang pengen membantu orang punya rumah tapi dengan harga yang itu awal mulanya saya bisnis selalu menggunakan niatnya dulu deh yang baik gitu. Beneran saya waktu itu niat pure gitu ya. Waktu membangun itu udah dia pun kayak gini, maksudnya dibayangkan udah kayak gini. Kalau saya punya klaster nih gitu ya, saya pengen ada musola di sini satu aja dulu. Gitu loh gitu. Ya ada suatu hal nilai lebih sih sebenarnya di balik itu musola itu. Itu ilmu lahir lah ya, seperti yang bisa dibilang niat gitu loh, aku memberikan manfaat terhadap orang lain, betul nggak ya? Dari situ kan kita memberikan harga yang terjangkau, itu juga senang gitu loh, ada rasa senang nanti mengikuti ya. Iya betul sekali. Bonus ya, banget gitu. Tapi nggak dipungkiri dong. Nggak dipungkiri. Cuan tetap ya. Sesuai tadi apa yang di. Iya betul terjadi gitu ya. Ada tantangan tersendiri nggak? Ini pasti beda-beda nih kan, setiap bisnis punya tantangan tersendiri nih. Kita bahas properti nih. Iya, siap. Nah, ada tantangan apa sih di bisnis properti? Kalau di properti itu tantangannya lebih ke ketemu sama masyarakat ya.
Ya, karena di kita kan ini ya. berita baru ya, Oh, gitu. betul. Kita orang baru gitu. Iya. Assalamualaikum, nggak tahu siapa nih gitu kan, betul. seperti itu. Datang ke tempat Datang orang. siapa gitu kan, mau ngapain, mau ngacak-ngacak atau bergaul gitu kan. Ini mau ngapain Kalau orang, mau ngapain nih? itu tantangannya itu Iya. luar biasa. Jadi sebenarnya kita juga gimana kita mau bangun kan ya, Iya. dengan nyaman gitu, dengan tim-tim kita segala macam. Iya. Itu tantangannya sih, ya kita lebih mendekati ke masyarakat dengan cara mendatangi mereka dengan ya penjelasan-penjelasan yang real ya, yang saya sampaikan di diri saya gitu kan. Ya insya Allah sampai istilahnya diterima sama mereka. Dari mulai ini akan memberikan nilai yang lebih kan tentunya dengan hasil ini. Saya lihatin gambarnya seperti ini yang sudah saya buat sebelumnya gitu kan. Terus kemudian saya nemuin orang-orang yang ya punya karisma, dalam artian dia memberikan info ke masyarakat begitu cepat gitu ya. Seperti itu. Artinya tantangannya malah masyarakat sekitar ya, karena kita sebagai pendatang ya gitu ya, artinya datang ke tempat orang, assalamualaikum, kita mau ngapain di tanah orang gitu ya, mau bangun apa ini ya, jangan sampai merugikan masyarakat sekitar gitu mungkin ya. Jadi caranya adalah dengan merangkul mungkin ya Kang ya. Iya, kita merangkul dan butuh waktu memang, tidak sebentar. Iya, karena harus memberikan apa ya, masukan-masukan ke mereka juga, dan bahwa ini tuh bisa membangun dan membangkitkan mereka juga di situ. Mungkin ada yang apa namanya bisa nilainya jadi tinggi kali ya di daerah sana kan, karena dengan adanya klaster ini kan gitu, ya. Kan, melihat wah kok masuk ini gitu ya, nyaman gitu, ada nilai kan gitu. Mungkin dia bisa pengen seperti ini juga, dia nyiptain sendiri gitu kan. Iya, betul. Nah, ngomong nih Kak, klasternya awal berapa, sekarang berapa? Kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang itu 16. Total 16 unit ya. 16 unit. Yang udah laku? Yang udah laku alhamdulillah sampai sekarang itu kita mulai di bulan Februari tadi. Februari 2021. Kita udah mulai dan sekarang udah terjual 15 unit, tinggal 1 unit lagi. Seperti itu. Ya ampun, tinggal 1. Betul, tinggal 1 unit lagi. Itu jangan-jangan udah ada yang booking lagi? Kebetulan sih sudah sebenarnya ya, cuman kita stop dulu karena di lapangan itu luar biasa gitu, ketemu si pemiliknya gitu ya, yang akan calon jadi pemiliknya itu, mereka meminta pengen seperti ini. Jadi ada penambahan yang kita stop dulu gitu, kita bereskan dulu karena satu kan kita tujuannya memberikan manfaat orang itu nggak asal-asalan hanya ujungnya itu gitu kan, betul sekali gitu. Terus kemudian ya kita bereskan dulu gitu kan, dengan janji kita juga kita berikan garansi. Itu kalau takutnya nggak ada bocor atau apa kita nggak tahu kan. Kan kita medan seperti itu. Sayang sekali ya, tadinya saya mau pesan dong 1. Nanti kayaknya mungkin ada di tempat lain kali ya. Ada di tempat lain nggak rencana? Ada ya. Rencana udah pengen project next berikutnya, ada project lagi. Oke, kita tunggu next projectnya di tempat lain. Insya Allah. Lanjut nih Kak. Di generasi yang sekarang nih 2021 banyak generasi generasi Z lah ya, kita bilangnya di zaman now lah ya, yang memang muda-mudi ini menggelutinya banyaknya dunia bisnis sekarang. Iya, lebih ke bisnis sekarang. Lebihnya ke bisnis sekarang. Tidak dipungkiri mereka arahnya ke bisnis ya. Nah, ada tips dan trik nggak sih Kang buat mereka nih yang sekarang nih lagi mau terjun di dunia bisnis, apalagi bisnis properti nih, ada tips dan trik nggak buat mereka? Iya, itu tadi. Kalau bisnis apapun, saya bilang mau properti ataupun mau tadi sepeda atau apa, kita cari peluang dulu gitu ya pertama. Peluangnya apa tuh? Kan saya juga cari peluang waktu di sepeda. Alhamdulillah itu bagus gitu ya. Waktu itu pendapatan saya naik income-nya. Itu selain peluang. Begitu juga properti ini kan. Kita juga cari peluang. Itu yang paling pertama kita peluang. Terus kemudian munculkan niat baik. Apa yang kita bisa berikan terhadap orang? Ya kan, apa yang diberikan ya maksudnya kita senang di dunia ini. Saya sih properti kan sekarang yang sekarang saya lagi jalan ini kan. Nah, saya senang dengan hal itu gitu. Terus ada nilai baik gitu buat orang. Sekaligus menunjukkan mimpi saya gitu kan. Iya, betul. Baru nikah gitu kan, terus kemudian punya rumah nih gitu. Seperti itu. Itu berangkat dari situ. Artinya kita lihat dulu peluangnya seperti apa, dan balik lagi ya ke niat ya. Iya. Artinya kalau misalkan niat kita baik dan untuk membantu,
otomatis semua juga akan mengikuti ya, artinya di sini mengikuti tapi apa ya, di dalam perjalanan bisnis tidak semudah gitu kan, tidak terlalu kita bicara kan pasti akan melewati ya bisnis kan pasti naik turun iya kan, itu naik turun melewati, tapi dengan kita niat itu dari awalnya gitu ya, itu ya luar biasa. Yang saya alami itu begitu hebat gitu loh. Apalagi anak-anak muda pengennya cepat nih kan, instan ya kan, gitu. Apa-apa pengen kalau bisa ya hari ini jual, besok udah aku gitu, atau hari ini bulan ini udah buka, bulan depan udah dapat untung ya kan. Artinya kan memang yang namanya bisnis naik turun ya kan ya, nggak selalu untung kan, pasti ada rugi juga ya kan gitu. Kita upgrade juga ya, upgrade jadi kitanya gitu kan, ketemu lagi sama orang hebat lagi. Nah itu karena memang pada dasarnya kita akan ketemu sama orang baik, maka kita juga akan kebaikan ya gitu kan, seperti itu. Itu sebaliknya pun kita ketemu sama orang yang tidak baik ya akan ketemu juga seperti itu. Seperti itu betul. Kan? Gimana kita ya sebetulnya ya. Seperti itu, dan itu akan mempermudahkan gitu pada saat kita melewati suatu rintangan ataupun hambatan. Kerasa mungkin di Kang Roni kerasa banget ya, dengan niat baik itu. Jadi kita merasa kalau ada di sesuatu yang nggak nyaman juga, itu udah peluang buat kita gitu loh. Kenapa? Ya kita cari solusinya. Apa nih yang kurangnya nih kita kasih berikan buat orang nih gitu. Iya kan? Ide itu muncul lagi. Ide itu inovasi lagi ya. Itu jangan lupa ide, inovasi harus banget gitu. Setuju sekali Kang. Nih, berbicara di luar dari bisnis nih Kang. Dari bisnis yang sudah dijalani oleh Kang Roni di selama kurang lebih 3 tahun ya Kang ya? Di properti 3 tahun betul ya, 3 tahunnya. Nih, dengar-dengarnya kemarin ikut acara MMBC. Oh iya, saya ikut MMBC. Saya MMBC 19 ya. MMBC 20 saya. 20. Saya MMBC 20. Cerita dong Kang, gimana sih keseruan ikut acara itu? Saya bersyukur banget gitu ya, di MMBC itu saya jujur ya, dari awal itu untuk bicara seperti ini itu kayaknya kikuk gitu ya, nggak nyaman gitu, nggak percaya diri gitu, nggak percaya diri gitu. Terus saya kaget juga pas masuk MMBC itu, ini yang saya setelah masuk ya, apa yang terjadi, saya lebih merasa ketemu apa yang ada di dalam saya itu keluar gitu. Ya keluar di sini maksudnya kelebihan yang saya selama ini nggak tahu tuh keluar gitu loh. Kelebihan yang ada di diri kita yang ada di diri kita tuh keluar, karena di situ karena ketemu banyak pengalaman orang kan ya, banyak di sana banyak orang-orang hebat, di situ orang hebat, di sini pengalaman yang luar biasa yang bangun di dalam bisnisnya, dan mereka tuh berpikirnya selalu yang baik lagi, itu positif, mereka selalu positif gitu. Terus kemudian saya dapat dari yang di sini, itu tuh luar biasa, harus dipertahankan. Iya, karena tanpa itu tuh juga semua bisa jadi, saya ingat omongannya gitu ya, apapun bisa jadi tai gitu loh, takut kan gitu. Ini gagal gitu maksudnya, malah kayak ini sih gagal gitu atau apa gitu. Ya kita perbaiki lah kitanya dulu gitu loh, bicaranya baik-baik dulu, di situ dapat apapun yang kita sampaikan, maka insya Allah akan menarik suatu hal yang baik juga gitu. Di situ saya dapat banyak hal yang luar biasa, nggak mungkin saya ceritain, mungkin teman-teman ya kalau bukan saya promo sih, memang pada dasarnya ceritain di sini, silahkan saja gitu, cari informasinya gitu, rasakan sendiri sensasinya. Wow, sensasinya betul. Gitu. Kelebihan yang ada di diri kita yang kita tidak tahu gitu ya, itu bisa keluar. Iya, keluar. Dan masalah-masalah keluar juga. Iya, otomatis. Oh, otomatis. Kita keluarkan semuanya gitu kan, kita simpan sekarang di belakang gitu kan. Karena kan itu bisnis itu pasti ada sesuatu naik turun. Nah itu kita simpan hal-hal yang tidak nyamannya waktu saat kita pada saat di bawah gitu kan. Seperti itu tadi. Artinya sesuatu yang ikut MMBC ini memang membawa hal yang positif. Membawa hal yang positif, dan satu lagi yang otomatis baru 3 hari kita kayak serasa udah luar biasa saudara loh, saya nemuin gitu. Hal pengalaman yang menarik sih. Bukan luar biasa, apa tadi? Nggak biasa. Nggak biasa. Dimana kita yang namanya bisnis kan naik turun ya tadi.
pada saat turun gimana sih sikap kita, Iya. cara kita, Iya. menangkap si bisnis ini turun, Iya. cara kita gimana. Iya. Kalau misalkan kita tidak positif, Iya. negatif, Iya. otomatis yang keluar pun akan negatif, gitu kan? Iya, ya lebih jelasnya kita dari melangkah kita mau berangkat itu, Betul. kita harus berbicara dengan kita sampaikan kita berangkat dengan sepenuh hati, senang kan ya. Iya. Kalau kita mau kerja atau apapun, kalau nggak senang itu kerjaan juga Ya karuan ya ada sesuatu ganjalan lah, nggak nyaman aja. Oke. Seperti itu. Jadi kita harus bisa ngelepasin gitu. Setiap aktivitas sudah semuanya buang, simpan di belakang maksudnya. Kita nggak bisa buang tapi kita simpan di belakang. Iya. Kita ke depan aja. Oke. Jalan aja. Artinya gini, ini nggak hanya di bisnis, Iya. artinya bisa di sehari-hari kita, Bisa sehari-hari, dengan betul keluarga, dengan teman. Iya. Artinya nggak melulu ini tentang bisnis ya. Iya. Nah, cara pengaplikasiannya itu gimana sih Kang? Nih kan kita harus niat positif, Iya. pikiran positif, yang keluar pun pasti positif. Oke. Nah, gimana sih caranya nih? Kita lagi nggak mungkin dong kita selalu di atas kan. Yang namanya manusia kan pasti Iya. ada bad moodnya, Betul sekali. lagi ada masalahnya gitu. Iya. Gimana sih caranya? Ini biar kita nih selalu stay positif gitu. Iya, itu tadi kita harus belajar ya, mempraktekkan semuanya dari awal. Kita apa yang kita keluarkan dari pikiran, misalkan ada sesuatu yang tidak nyaman tapi kita ubah. Contohnya gini aja. Gimana? Kalau kita sering nggak sadar gitu ya. Ya. Kalau kita naik mobil nih, macet. Oh, Ya, itu terus udah macet gendok tuh, gitu ya. macet. Ya terus Diburu diulang-ulang waktu, loh. gitu kan. Macet, udah nyampe rumah pasti macet semuanya. Tapi ya belajarnya dari situ dulu gitu. Jadi kalau saya pribadi sih lebih menyikapinya apapun itu alhamdulillah gitu. Mau itu sesuatu yang tidak nyaman, apapun itu yang tidak nyaman itu adalah bikin membuat kita tegak, ya kan? Yang nyaman ya kita lebih bersyukur lagi gitu. Oke. Seperti itu, sikapin dan praktekkan berbicara yang baik saja gitu kan. Terus kemudian maka si otak pun juga akan dikendalin sama hati kita ya. Hati Iya, kita ini iya. sebenarnya yang bisa mengendalikan bukan pikiran kita gitu. Karena pikirannya ini yang buat duh rugi, duh ini Ya, dan segala nah macam. itu, Duh, iya. lah, semua itu Iya. lah apa aduh Inilah, gitu. itulah, Itulah, banyak gitu. alasan lah gitu. Seperti itu tadi. Ya, seperti itu buat pribadi saya mungkin itu sih kayaknya Intinya ini caranya. bagus lah ya, MMBC ini ya bisa Bagus. membawa Insya hal Allah yang bagus banget. Bagus banget. positif ya. Kita jadi tahu kelebihan kita apa. Iya, Dan kita sekarang kan juga Roni udah melengkapi kekurangan kita loh gitu apa nah, gitu. gitu. Jadi, Sekarang udah bisa tampil dan pede nih Iya, kayaknya nggak nih. tahu nih, Udah alhamdulillah. beda nih ya. Iya, Udah ada perkembangan artinya ya. alhamdulillah betul. Oke. sekali. Sebelum kita tutup acara nih, Oke, pesan-pesan dong buat generasi muda zaman now. Apa nih kan? ya itu tadi ya. Kalau pesan saya itu berangkat dari setiap apapun gitu ya, aktivitas mau bisnis, mau bekerja ataupun apa namanya di hal yang lainnya itu kita berawal dari niat kita, niat yang baik itu bisa memberikan manfaat buat orang lain. Oke. Iya kan, seperti itu maka insya Allah akan kembali lagi kita juga hal-hal yang kita tidak akan sadari dan kita tak bisa bayangin, hal yang ajaib yang menghampiri kita itu sesuatu yang memberikan kebahagiaan buat kita juga. Luar biasa. Seperti Luar itu, biasa. Jadi, Iya, nggak kerasa nih waktunya. oke. 30 menit. Sudah waktu sudah Iya. beres nih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang Roni Sama-sama, atas Teh Devi, sharingnya sama-sama. hari ini Siap. mengenai bisnis properti, mengenai bisnis Kang Roni lah ya, bukan hanya di bisnis properti. Tentang bagaimana kita melihat peluang bisnis, terus juga niat kita seperti apa ya. Jadi memang balik lagi ya, niat kita mau bisnis itu apa. Oke. Nah, jadi kalau misalkan memang tadi Kang Roni bilang niatnya adalah untuk membantu, mau membantu ya istilahnya ya keluarga lah yang mau mempunyai rumah atau properti dengan harga yang terjangkau. Oke. Ya, apalagi sekarang kan memang kalau kita mau punya rumah harus nabung berapa lama, belum juga harganya juga kan ya lumayan lah ya Kang ya. Dan ini Kang Roni bisa memberikan dengan harga yang terjangkau.
luar biasa. Dan bagaimana cara kita melihat peluang bisnisnya, itu ya Kang ya? Iya. Kalau betul misalkan sekali. kita memang Peluang. ada apa namanya di mana ada masalah, di situ pasti ada peluang. Iya. Ya, kita Iya. bisa berinovasi, kata Kang Roni tadi, kita bisa mengeluarkan ide-ide kita yang baru dengan adanya masalah. Jadi masalah itu bukan suatu hal yang menakutkan kayaknya Kang Roni, malah jadi sebagai peluang Iya, ya gitu ya. itu dia. Oke. Iya. Dan Kita sikapi dengan ya itu tadi apa namanya, dengan berkata lah yang ini nah baik itu seperti dia, gitu. berkata yang baik, tapi sebelumnya diniatkan kita dulu saja. ya dengan Betul. baik, Betul. berpikir positif, Ya, dan pasti yang akan dikeluarkannya pun akan sama. positif ya Kang Roni. Oke, terima kasih banyak Kang Roni sharingnya Sama-sama, hari ini, sama-sama, sangat Kak Devi. bermanfaat untuk kita dan untuk teman-teman yang mau mulai bisnis di bidang properti. Itu tadi ya, harus bisa melihat peluang bisnisnya seperti apa, dan kembali lagi ke niat kita. Kalau kita niatnya untuk membantu banyak orang, mudah-mudahan ya Kang Roni ya, Sama. bisnis akan Iya. baik ya Kang Roni ya. Iya. Bagus lah ya. Iya. Oke. Oh iya, satu lagi. Apa? Sebelum itu, kita tuh bisnis sekarang butuh partner. Nah, Nggak bisa sendiri. itu. Partner. Jadi sekarang Bisnis sekarang tuh kalau buat pribadi saya, ya. untuk mempermudahnya itu gitu ya, bantuan istilahnya dari permasalahan yang ada itu akan lebih enak gitu. Oke. Dengan ketimbang Oke. satu otak saya gitu Oke. ya, dengan Ada partner, ada butuh teman partner. bertukar pikiran Betul ya. sekali. Oke. Partner. Ditunggu Kang Roni next projectnya, karena satu klaster lagi katanya sudah ada yang Insya Allah. booking nih ya. Insya Allah, Tadinya insya Allah. saya nih mau booking, tapi ternyata sudah ada yang Boleh booking ya. mampir saja Boleh. dulu ya. Oke, baiklah, kita mampir nanti. Iya. Dan next projectnya nanti kita mampir juga ya. Siap. Kita lihat nanti seperti apa nanti rumahnya. Oke, Oke, siap. sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.